Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di hidrologi dan hidrogeologi. Kali ini pertemuan 5 kita membahas tentang infiltrasi. Infiltrasi secara pengertiannya adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah biasanya dari presipitasi atau air hujan, ya. Ada satu istilah lagi yaitu perkolasi. Sementara perkolasi itu adalah aliran air ke dalam tanah yang lebih dalam. Jadi kalau perkolasi itu airnya sudah masuk dalam tanah, tapi dia menuju ke lapisan yang paling bawah lagi. Dan biasanya itu dibilang perkolasi kalau dia nanti berkumpul airnya dengan muka air tanah atau air tanah yang sudah ada di aquifer. Oke. Dalam tanah, air itu mengalir dalam beberapa arah. Satu arah lateral. Lateral itu lurus, ya, atau horizontal sebagai aliran antara. Nah, jadi ceritanya air hujan atau presipitasi itu masuk dalam tanah, yaitu mengalami proses infiltrasi, kemudian bergerak dalam arah lateral sebagai aliran antara atau interflow, itu bergerak terus menuju mata air, danau atau sungai, nanti keluar di ujung-ujungnya. Nah, kalau arah vertikal dia turun ke bawah terus, dikenal dengan perkolasi, dia menuju aquifer atau di mana tempat air tanah berada. Nah, gerak air dalam tanah melalui pori-pori tanah tersebut itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya kapiler. Gaya gravitasi pasti sudah tahu dong, dia menyebabkan aliran menuju ke tempat yang lebih rendah, sedangkan kapiler itu menyebabkan air bergerak ke segala arah. Bisa juga ke atas, ya. Kapiler itu dari kata capillary, itu seperti bersifat seperti pipa-pipa, pipa-pipa kecil, ya. Nah, air kapiler selalu bergerak dari daerah basah menuju ke daerah yang lebih kering. Nah, ya. Tanah kering itu mempunyai gaya kapiler lebih besar atau lebih kecil daripada gaya kapiler tanah basah. Coba kamu pikirkan. Ingat pengertian yang pertama, air kapiler selalu bergerak dari air yang basah menuju daerah lebih kering. Berarti tanah kering itu gaya kapilernya lebih besar atau lebih kecil daripada tanah basah? Jawabannya adalah lebih besar. Karena tanah kering itulah yang menarik air supaya air dari tempat yang basah menuju ke tanah kering tersebut. Selain itu, gaya kapiler bekerja lebih kuat pada tanah dengan butiran halus seperti lempung daripada tanah berbutir kasar. Karena ketika butirannya halus seperti lempung tersebut, pipa-pipa yang terbentuk, ya, itu pipa dalam tanda kutip, itu kan lebih kecil, ya, sehingga bisa gayanya lebih besar daripada pasir atau kerikil, ya. Mungkin kerikil itu udah nggak punya lagi gaya kapiler. Nah, kamu bayangkan sponge, ya, atau spons. Spons itu kan lubang-lubang, ada lubang-lubangnya, ya kan? Nah, kalau air itu masuk dalam sponge, itu juga ada gaya kapilernya. Jadi yang daerah kering itu akan menarik air dari tempat yang sudah basah, ya. Air terinfiltrasi melalui permukaan tanah karena pengaruh gaya gravitasi lalu mengisi pori-pori tanah. Nah, dengan terisinya pori-pori tanah tersebut, laju infiltrasi berkurang secara berangsur-angsur sampai kondisi konstan. Ketika kondisi konstan, laju infiltrasi sama dengan laju perkolasi melalui tanah. Ada dua istilah, yaitu kapasitas infiltrasi. Itu adalah laju infiltrasi maksimum untuk suatu jenis tanah tertentu dalam milimeter per jam, ya. Jadi kalau udah maksimum laju infiltrasinya itu sudah dibilang kapasitas infiltrasi. Sedangkan laju infiltrasi adalah kecepatan infiltrasi aktual yang sebenarnya terjadi. Nilainya itu tergantung pada kondisi tanah dan intensitas hujan. Dari pengertian tersebut maka bisa disimpulkan laju infiltrasi itu kurang dari sama dengan kapasitas infiltrasi, karena kapasitas infiltrasi ini sudah maksimum. Laju infiltrasi itu yang terjadi sebenarnya atau aktual. Apabila tanah dalam kondisi kering ketika infiltrasi terjadi, maka kapasitas infiltrasinya tinggi karena kedua gaya, yaitu kapiler dan gaya gravitasi, bekerja bersama-sama menarik air ke dalam tanah. Ketika tanahnya sudah basah, gaya kapilernya berkurang karena kan sudah basah. Akibatnya laju infiltrasi menurun. Nah, akhirnya kapasitas infiltrasi mencapai suatu nilai konstan yang dipengaruhi terutama oleh gravitasi dan laju perkolasi. Kita perhatikan sebuah grafik di sini menggambarkan sumbu X adalah waktu dan
Subui adalah kapasitas infiltrasi. Ketika masih di awal-awal waktu terjadinya hujan, mungkin tanah masih kering, sehingga kapasitas infiltrasinya itu tinggi, atau laju infiltrasinya tinggi. Kemudian kan makin lama makin basah, jadi kapasitas infiltrasinya berkurang, sampai pada suatu titik ini sudah bisa dibilang konstan, karena sudah tidak terlalu miring lagi kurvanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi itu ada beberapa, kamu nanti penjelasannya silahkan baca sendiri. Yang pertama adalah intensitas hujan. Semakin hujan itu tinggi intensitasnya, semakin tinggi juga infiltrasi. Kemudian karakteristik tanahnya. Kemudian tanaman penutupnya. Ada nggak tanaman penutup? Kadar air dalam tanah. Topografi. Topografi juga berpengaruh. Contohnya adalah kalau daerah pegunungan, karena dia topografinya ini curam, jadi air lebih cenderung mengalir daripada bertahan di atas tanah untuk masuk ke dalam tanah. Kemudian kedalaman genangan dan tebal lapis jenuh. Kedalaman genangan di atas tanah itu juga berpengaruh terhadap laju infiltrasinya atau infiltrasi. Kemudian pemampatan oleh hujan dan penyumbatan oleh butir halus. Penjelasannya ada di sini. Ya, nomor 1 cukup jelas saya rasa, nomor 2 juga cukup jelas. Silakan dibaca. Tanaman penutup. Kalau kamu bandingkan tanah yang topografinya sama, misalnya datar, yang satu ada rumput, yang satu tidak ada apa-apa, maka lebih banyak infiltrasi yang ada tanaman, karena tanaman itu menahan air tetap berada di atas tanah. Ya. Kemudian kadar air dalam tanah. Nah, kalau tanah sudah cenderung basah, maka infiltrasinya berkurang. Silakan baca. Topografi. Ini sudah saya jelaskan. Kemudian kedalaman genangan dan lapisan tebal jenuh. Ini kamu bayangkan sebuah penampang. Ini tanah, ini permukaan tanah. Ini. Nah, ini di atasnya adalah genangan air. Ini kedalaman genangan. Dan ini adalah air yang sudah masuk ke dalam tanah. Tanah jenuh dibilang. Di sini tidak jenuh karena belum terisi air. Ketika dibilang tanah jenuh, berarti ini maksudnya jenuh dengan air. Ya. Jadi kedalaman genangan air dan lapisan tebal jenuh itu mempengaruhi infiltrasi. Kalau ini tinggi, maka akan besar. Ya, karena kan ada gaya berat airnya juga memaksa air masuk ke dalam tanah. Tapi juga ada pengaruh tanah jenuh. Kalau ini jenuhnya sudah dalam, maka infiltrasinya berkurang karena tanahnya sudah cukup basah. Ya, penjelasan ini lebih jelas bisa kamu baca di sini. Oke. Kemudian pemampatan oleh hujan. Jadi ketika hujan jatuh di atas tanah, tekanan itu juga membuat butiran-butirannya tanah itu termampatkan, lebih padat. Nah, kalau padat, air kan agak susah masuk ke dalam tanah. Kemudian penyumbatan oleh butir halus. Jadi berkaitan ini. Anggaplah tanah itu sudah punya pori-pori, tapi ada butir lebih halus menutup pori-pori tersebut. Nah, bisa jadi karena hujan. Makanya ada hubungannya dengan nomor 7. Jadi bisa mempengaruhi infiltrasi. Apa manfaat infiltrasi? Ini sangat penting nih. Ini adalah salah satu komponen hidrologi yang penting, sangat penting, dan juga bisa mengurangi bencana dan juga bisa menjaga persediaan air supaya kita tidak kekeringan. Yang pertama adalah mengurangi besarnya banjir dan erosi. Bayangkan, ketika di negara tropis seperti Indonesia, ketika hujannya intensitasnya cukup tinggi. Beda sama negara di subtropis. Ketika hujan mungkin hujannya lama seharian, tapi tidak sebesar atau tidak setinggi intensitas hujan di negara tropis. Sebentar saja Indonesia ini hujan dengan sangat-sangat deras, itu bisa menyebabkan banjir. Kenapa? Salah satunya adalah karena air nggak bisa masuk dalam tanah. Salah satunya. Ya, yang lain, pengaruh yang lain adalah bisa kamu pelajari sendiri. Karena tidak ada pohon, tidak ada tanaman penutup. Tadi kan kamu sudah pelajari bahwa tanaman penutup juga berpengaruh pada infiltrasi. Kemudian perubahan lahan. Kalau sebelumnya ada tanah tapi ditutup dengan beton semua, dengan aspal. Jadi air nggak bisa masuk dalam tanah. Karena air nggak bisa masuk dalam tanah, jadi dia meluap, ya, dan menyebabkan banjir, menyebabkanlah erosi. Kemudian infiltrasi ini sangat penting juga karena air yang masuk ke dalam tanah itu terbagi dua kan, satu menjadi aliran
antara atau interflow, dan yang satu lagi adalah bergabung dengan air tanah dengan cara perkolasi. Nah, dua-dua itu, aliran antara dan aliran air tanah, itu akan keluar pada ujung-ujungnya itu kemana? Ke sungai misalnya. Tapi beda waktunya, ya. Jadi aliran itu ada tiga. Nanti kita akan pelajari di limpasan permukaan ya, mungkin minggu depan. Aliran hujan yang jatuh itu akan menjadi tiga aliran. Satu, surface runoff, aliran permukaan. Kapan hujan, disitulah akan kelihatan debit di sungai. Ya, jadi ketika sedang hujan, kita bisa langsung lihat efek hujan tersebut di sungai. Kemudian dia masuk ke dalam tanah dulu, mengalir sebagai interflow. Nah, ini akan keluar nggak pada saat hujan, tapi bisa jadi besoknya keluar ke sungai, misalnya. Jadi hitungannya hari atau minggu, ya. Kemudian ada lagi airnya sebagian masuk lagi ke dalam aquifer bergabung dengan air tanah dan air tanah juga mengalir. Nah, aliran air tanah ini dia akan keluar juga ke permukaan. Contohnya adalah ketika musim kemarau. Dia akan keluar tapi nggak langsung nampak. Kenapa? Bisa jadi berminggu-minggu kemudian, berbulan-bulan kemudian baru keluar ke sungai. Jadi kalau kamu lihat misalnya sekarang ini musim kemarau, tapi tetap ada aliran di dalam sungai, nah itu adalah cadangan dari air tanah yang keluar. Hujannya kapan? Hujannya itu bisa jadi sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Ya. Jadi sangat penting infiltrasi ini. Ini menyimpan cadangan air. Kemudian 3, menyediakan kelembapan tanah atau soil moisture untuk pertumbuhan tanaman. Dan sebagai pengisian kembali air tanah. Nah, ini juga nomor 4 berkaitan dengan nomor 2. Ya. Kalau kamu pakai air sumur, nah kalau tidak pernah di recharge, tidak pernah diisi kembali air tanahnya, kamu kira nggak akan kering? Akan kering. Kalau nggak kering, akan terjadi hal yang lain, yaitu intrusi air laut. Karena rongga-rongga dalam tanah itu kering, akan diisi oleh air laut. Air laut juga di bawahnya ada air tanah, tapi itu asin sehingga masuk mengisi yang kosong. Jadi ini tidak baik untuk cadangan air. Air sumur kamu bisa asin sehingga nggak bisa digunakan lagi. Nah, ini sangat penting karena di Indonesia itu nggak semua daerah bisa terlayani oleh SPAM, sistem penyediaan air minum. Contohnya PDAM, ya. Kalau di pedesaan mungkin masih banyak orang menggunakan sumur sehingga pengisian kembali air tanah ini sangat penting. Bagaimana mengukur infiltrasi? Ada 2 cara dan cara yang pertama ada 2 juga terbagi. Yang pertama adalah infiltrometer. Yang kedua kita menggunakan analisis hidrograf, tapi nggak dibahas di sini, akan kita bahas di bab limpasan. Nah, infiltrometer terbagi 2. Satu infiltrometer genangan, satu lagi simulator hujan. Ingat ya, ini genangan, bukan kenangan. Jadi tolong yang kenangan itu tolong kubur dalam-dalam. Kita belajar serius di sini ya, infiltrometer genangan. Contohnya gimana? Ini saya tunjukkan. Ini adalah infiltrometer genangan. Ini namanya spesifiknya double ring infiltrometer. Nah, kalau yang sebelah kanan juga infiltrometer, tapi beda ya bentuknya ya, satu double ring, satu yang bentuk tabung. Nah, ini silakan kamu baca. Untuk tipe yang pertama adalah 2 silinder konsentris. Konsentris itu maksudnya sama. Kalau bulatnya ini seperti ini, maka yang luar bulatnya seperti itu juga, ya. Jangan yang dalamnya lonjong, di luarnya bulat. Jadi harus sama dia. Diameternya sudah ada standarnya, tapi boleh nanti mungkin di pasaran akan banyak yang berbeda tergantung negara ya. Jadi dia semacam tabung atau silinder, itu ditanam ke dalam tanah. Ini gambarnya. Jadi ada berapa ruang? Ada 2 ruang ya. Satu ruang di sini, satu ruang di sini. Oke. Nah, ke dalam kedua ruangan diisi air, selalu dijaga elevasinya sama. Maksudnya kalau air ketika dimasukkan di atas tanah ini adalah 10 cm di atas tanah, maka di sini juga yang di ring yang kedua juga harus 10 cm. Ini kamu lihat ini. Ya, jadi air di dalam sama air di luar itu harus tingginya sama. Ya.
Buat apa ada silinder luar dan ada silinder dalam? Buat apa ada ini? Kenapa nggak satu aja, Pak? Karena gini ceritanya. Ya, fungsi silinder luar adalah untuk mencegah air dalam ruang yang di tengah ini untuk menyebar. Jadi yang menyebar cukup yang air yang di luar saja. Yang di ring luar ini akan menyebar. Tapi yang di ini karena sudah ada air yang di sini, dia akan lurus ke bawah. Jadi diharapkan nanti perhitungan infiltrometer itu dari yang tengah saja. Yang ini hanya pembantu supaya air nggak menyebar. Karena kalau menyebar itu nanti perhitungan infiltrasinya agak melenceng. Oke. Kapasitas infiltrasi dan perubahannya dapat ditentukan dari kecepatan penambahan air pada silinder dalam yang diperlukan untuk mempertahankan elevasi konstan. Ya. Kalau tabung yang kedua, kamu silakan baca sendiri. Nanti saya akan post contoh videonya ya. Bagaimana caranya? Jadi kan kecepatan air berkurang di sini itu adalah laju infiltrasinya. Ya, misalnya 10 cm kita isi air hilang dalam waktu 1 menit ya. Berarti kan kamu bisa tahu berapa mm per jam misalnya. Ya, dicatat pakai stopwatch. Oke, yang kedua adalah simulator hujan. Simulator hujan ini lebih membandingkan penutup tanaman. Ini kamu lihat ada 5 tempat yang berbeda. Ini tanaman penutupnya ini jenisnya, ini adalah ini mungkin rumput. Ini rumput yang berbeda, ini juga rumput yang berbeda. Oke, di sini diisi tanah. Tanah ini harus sama dengan keadaan alami di lapangan. Kalau kamu membandingkan, misalnya ini di halaman rumah, ini di saintek, nah, ini di lapangan Belang Padang contohnya. Jadi di bawah tanah ini itu ada saluran sehingga air yang keluar atau air yang terinfiltrasi akan masuk ke sini ke botol-botol yang ada di belakang. Sedangkan di sini nanti kalau airnya nggak masuk ke dalam tanah, dia akan mengalir dan akan mengisi botol-botol yang ada di luar ini, ya, bukan botol, ini jar ya. Nah, kita bisa lihat nanti kalau ini adalah yang belakang, itu adalah kecepatan infiltrasi. Kalau di depan kecepatan limpasan atau surface runoff. Nah, dari sini kamu bisa dari 1, 2, 3, 4, 5 yang manakah yang infiltrasinya paling baik? Yang mana yang bisa menyerap air lebih banyak? Nah, yaitu kita lihatlah tabung yang lebih banyak air yang belakang. Nah, ini kan segini airnya. Ini segini, lebih banyak ya. Nah, ini segini nih, tinggi. Ini segini, kalau ini sangat sedikit. Ya. Jadi yang infiltrasi paling bagus kalau penutup lahannya yang seperti ini. Dan kamu lihat limpasan permukaannya sedikit, tidak ada. Ini limpasannya permukaannya ada, ini banyak sekali limpasan permukaan ya. Nah, ini airnya dari mana, Pak? Ini airnya pakai semprotan. Semprotan itulah dibilang simulator hujan. Nanti videonya akan saya posting, linknya kamu tinggal lihat di YouTube. Oke, ini biasanya lebih untuk penutup lahan yang mana lebih baik untuk supaya tanah terinfiltrasi dengan banyak. Ya, nah ini dia. Dia hujannya buatan, intensitasnya sekian. Ini yang terinfiltrasi, ini yang ember penampung. Oke. Bagian kapasitas infiltrasi ini bagian pengayaan aja. Karena rumusnya agak rumit, tapi sebenarnya nggak rumit juga ya. Kalau kamu belajar kalkulus dengan baik, ini kamu akan ngerti. Ya, ini adalah laju infiltrasi sebagai fungsi waktu diberikan oleh Horton. Ft adalah kapasitas infiltrasi pada waktu ke T. Fc adalah kapasitas infiltrasi konstan. F0 adalah kapasitas infiltrasi awal. Bilangan K adalah konstanta yang menunjukkan laju pengurangan kapasitas infiltrasi. Jadi ada konstanta juga di sini. Kalau T adalah waktu. Jadi kalau kita perhatikan grafik, ya, ini laju infiltrasi, ini juga waktu. Pada waktu ini kan laju infiltrasi seperti ini dia.
biasanya ya. Dia akan tinggi di awal, lalu makin lama makin turun dan makin konstan. Ketika di awal, maka namanya F0. Infiltrasi di awal, segini tingginya laju infiltrasinya, tinggi laju infiltrasinya. Kemudian ketika dia ada di waktu ke T, maka laju infiltrasi di waktu T tersebut adalah Ft. Kalau ini misalnya 10 menit, berarti ini F10. Oke. Kemudian sampai di sini akan konstan. Nah, konstan ini sinilah dia Fc. Jadi rumus tadi kita lihat Ft itu adalah Fc itu ditambah selisih F0 kurang Fc dikalikan E pangkat minus K kali T. Oke. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa apabila suplai hujan melampaui kapasitas infiltrasi, infiltrasi berkurang secara eksponensial. Nah, jadi hujannya itu sangat deras, melebihi kapasitas yang bisa masuk ke dalam tanah, maka infiltrasi berkurang. Oke. Konstanta K di rumus tadi adalah fungsi tekstur permukaan. Kalau pada permukaan ada tanaman, maka nilainya K-nya kecil. Kalau teksturnya permukaan halus seperti tanah gundul, maka K tersebut besar. Parameter F0 dan Fc adalah fungsi jenis tanah dan tutupan. Untuk tanah berpasir atau berkerikil, nilai F0 dan Fc tinggi. Ya, kenapa? Kalau tanah berpasir, dia kan lebih mudah masuk air. Jadi F0 dan Fc-nya akan tinggi. Jadi kalau tanah berlempung yang gundul, nilainya kecil. Kenapa? Karena itu sangat rapat pori-porinya. Jadi air lebih susah masuk, lebih lambat masuk. Dan kalau ada permukaan tanahnya ada rumput, nilainya bertambah. Kenapa? Karena ketika ada rumput, rumput itu akan menahan air untuk tetap berada di atas tanah. Ya, jadi untuk masuk air ke dalam tanah itu butuh waktu. Oke, jadi kalau dia waktunya belum cukup untuk masuk dalam tanah, bisa saja mengalir. Nah, makanya kalau ada tutupan lahan, tutupan tanah, itu sangat mempengaruhi laju infiltrasi. Makanya kita tidak baik juga menjaga misalnya tanah kita ubah menjadi di beton semuanya. Itu tidak baik. Ya, Jakarta misalnya, semua lahan itu sudah ditutupi dengan jalan, dengan bikin mall kan dibikin tutupan lagi, beton lah, dan lain-lain. Tanah nggak bisa lagi masuk. Atau ada tanah tapi gundul, itu tidak baik juga. Jadi harus ada tanaman supaya air bisa masuk ke dalam tanah. Ya, jumlah total air yang masuk ke dalam tanah itu tergantung pada laju infiltrasi dan fungsi waktunya juga. Ya. Nah, ini silakan kamu pelajari sendiri. Kalau laju infiltrasi adalah F sebagai fungsi T, maka infiltrasi kumulatif adalah F besar T. Ya. Jadi kalau laju infiltrasi tadi kan ada rumus Ft. Nah, kalau ini F sebagai fungsi T, maka dia adalah turunan dari turunan dari jumlah air atau volume per waktu. Nah, kalau ini dibalik, ini dt-nya ke sini, kemudian diintegralkan. Nah, inilah baru menjadi volume. Kalau ini kan laju nih. Laju infiltrasi adalah turunan dari volume per waktu. Nah, kalau volume itulah integral dari laju infiltrasi dalam waktu T. Oke. Nah, ini yang tadi kan rumusnya. Jadi persamaan ini menunjukkan kalau jumlah air terinfiltrasi merupakan integral dari laju infiltrasi. Dengan kata lain, sama dengan luasan di bawah kurva. Jadi kalau kamu belajar kalkulus sekali lagi, kalau kamu mau tahu berapa jumlah air di grafik ini grafik ini sama seperti grafik sebelum-sebelumnya. Ini ada laju infiltrasi, di sini ada waktu, di sini ada kapasitas infiltrasi. Nah, jumlah air yang masuk dalam tanah di mana tempatnya? Ya ini, luasan di bawah kurva. Luasan di bawah kurva kalau kamu di kalkulus, dari mana dapatnya? Ya dari integral dari garis atau kurva yang ada.
Jadi kalau mau tahu pada waktu 10 menit, pada waktu 1 jam misalnya, T-nya 1 jam, berapa air yang masuk dalam tanah, kalau kamu tahu berapa laju infiltrasinya, yaitu FU, atau kalau di sini FT, maka kamu akan tahu berapa jumlah air yang masuk. Ini jumlah air yang masuk, segini. Berapa nilainya ya selesaikan persamaan ini. Begitu juga sebaliknya, kalau ini adalah laju infiltrasi, ini adalah volume per waktu, maka ini kita balik, ya. Grafik kita balik. Kalau tadi sebelah kiri adalah laju, sekarang adalah volume. Volume air yang terinfiltrasi, ini adalah waktu. Ya kan, jadinya terbalik. Ya. Laju infiltrasi kalau pada grafik ini adalah kemiringan kurva FT. Ini, kemiringan kurva ini. Di sini cara mencari kemiringan kurvanya. Kemiringan kurvanya dari mana? Dari sini. Dari integral dft per dt. Oh sorry, turunan maksudnya. Nah, ini silakan kamu baca sendiri, pusing-pusing lah. Ini penggabungan dua persamaan menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini sangat penting nih karena ini akan berhubungan dengan contoh soal atau soal yang ada di LK. Air hujan yang jatuh di permukaan tanah sebagian menguap, sebagian lainnya terinfiltrasi dan sisanya menjadi limpasan permukaan. Hujan yang berubah menjadi limpasan permukaan adalah disebut juga hujan efektif. Jadi kalau ada di ujian, apa itu hujan efektif? Hujan efektif adalah hujan yang berubah menjadi limpasan, yaitu hujan yang nggak masuk dalam tanah, hujan yang mengalir di atas tanah. Hujan efektif atau hujan lebihan, excess rainfall. Untuk hujan dengan intensitas tinggi dan durasi singkat, biasanya hujan deras itu durasinya singkat, 2 jam, ya, atau setengah jam, deras sekali. Nah, tapi hujan durasi lama biasanya kurang intensitasnya, maksudnya tidak terlalu tinggi, ya. Nah, kalau intensitasnya tinggi dan durasinya singkat, kehilangan air karena penguapan sangat kecil dibandingkan air yang masuk. Jadi kadang-kadang bisa diabaikan, ya. Air hujan yang berubah menjadi aliran permukaan dapat diperkirakan dengan mengurangkan kapasitas infiltrasi terhadap intensitas hujan. Ini dia kurva yang kita akan belajar. Air hujan yang menjadi aliran, cara dapatnya adalah yang masuk ke dalam tanah itu dikurangkan terhadap intensitas hujan, atau ya sebaliknya, intensitas hujan dikurangi yang masuk ke dalam tanah. Itulah yang jadi limpasan. Ya, ini grafik, ini waktu, sumbu X, sumbu Y adalah curah hujan dan infiltrasi. Jadi, ini adalah hietograf. Coba kamu baca lagi di bagian presipitasi beberapa pertemuan yang lalu. Apa itu hietograf? Hietograf adalah grafik hujan jam-jaman. Jadi misalnya jam 0 ke jam 1, intensitas hujannya adalah segini. Makanya dia peta-peta deh ya, karena 1 jam intensitasnya segini. Kemudian dari jam 1 ke jam kedua intensitas hujannya segini tingginya, maka garisnya datar, begitu seterusnya. Ya, di jam ke 2 ke 3, 3 ke 4 nih tinggi, naik. Ya. Nah, ini adalah dibagi dua oleh kurva. Kurva apa? Kurva kapasitas infiltrasi kita tadi. Kurva yang ini. Bukan yang ini, tapi yang ini. Ya, laju infiltrasi selalu seperti ini dia grafiknya. Ya, itu kalau kita aplikasikan di hietograf ini seperti ini. Nah, inilah kurva kapasitas infiltrasi. Kurva ini membagi dua grafik hujan jam-jaman ini. Yang di atas kurva tersebut ini akan menjadi limpasan. Kenapa? Karena yang di bawah kurva ini adalah air yang masuk ke dalam tanah. Oke, cukup jelas? Sekali lagi ya. Ini adalah semua total hujan yang terjadi. Kemudian ini adalah kurva kapasitas infiltrasi. Kurva ini membagi jumlah hujan yang jatuh tadi, sebagiannya melimpas, yaitu yang garis-garis, sebagian lagi masuk ke dalam tanah, itu yang polos. Oke. Berarti kalau kita tahu kurva
kapasitas infiltrasi ini, kita bisa tahu berapa jumlah yang akan melimpas, berapa jumlah air yang masuk. Oke. Nah, dari dasar gambar tersebut, maka ada sebuah definisi untuk menghitung berapa banyak air yang terinfiltrasi atau berapa banyak air yang akan mengalir sebagai limpasan dengan cara indeks infiltrasi. Oke, ini silakan baca sendiri. Pada suatu saat, kapasitas infiltrasi dan intensitas hujan antara satu tempat dan tempat yang lain berbeda. Selain itu, ada aliran antara atau interflow. Itu adalah biasanya merupakan bagian dari infiltrasi. Biasanya nggak termasuk dalam aliran permukaan. Ya, yang dihitung dengan kurva kapasitas infiltrasi. Jadi untuk menyederhanakan analisis, perkiraan aliran permukaan biasanya dihitung dengan menggunakan indeks infiltrasi. Jadi lebih ke ngitung aliran permukaan. Ya, dengan hujan sekian yang jatuh, berapakah air yang akan melimpas atau menjadi aliran permukaan? Digunakan cara indeks infiltrasi. Nah, ini adalah cara paling sederhana untuk memperkirakan volume total aliran permukaan atau surface runoff atau air hujan yang hilang karena terinfiltrasi. Jadi kalau kita sekaligus menghitung yang mengalir atau melimpas dan yang di bawahnya yang masuk ke dalam tanah. Ya. Secara pengertian seperti ini silakan baca. Tapi yang penting kamu mengerti bagaimana carinya. Ya. Ini biasanya digunakan untuk memperkirakan besarnya infiltrasi di daerah yang luas atau daerah yang heterogen. Indeks infiltrasi ini bacanya ini sebenarnya ini angka huruf Yunani ini bacanya sebenarnya phi. Kalau bahasa Inggris phi, kalau bahasa Indonesia mungkin kita akan baca phi ya. Tapi boleh kamu baca indeks infiltrasi. Tulisnya tulis phi di sini. Atau phi index. Itulah laju infiltrasi rata-rata atau kapasitas infiltrasi yang dirata-ratakan pada seluruh periode hujan. Rumusnya mana Pak? Ini rumusnya. Tapi apakah sesimpel itu? Enggak. Ya, jadi tolong perhatikan baik-baik. Indeks phi adalah F per TR. F di sini adalah jumlah air yang masuk ke dalam tanah atau infiltrasi total dibagi dengan TR. TR adalah time of rain atau durasi hujan atau waktu terjadi hujan. Sementara itu F ini bisa dijabarkan. F itu adalah P kurang Q. P adalah presipitasi dikurangkan dengan aliran permukaan atau surface runoff atau debit. Debit apa? Biasanya debit aliran permukaan, ya. Q. Ingat, kalau F tambah Q adalah P, ya, karena hujan yang jatuh, sebagiannya akan menjadi Q, sebagian akan menjadi F, masuk ke dalam tanah. Maka ketika kita mencari F, maka hujan yang keluar akan dikurangi hujan yang mengalir, atau hujan efektif, itu Q. Dibagi dengan TR. Inilah contoh soal bagaimana kita menghitung kapasitas infiltrasi. Diketahui distribusi hujan diukur selama hujan 6 jam. Jam sama intensitas. Dari jam 0 ke jam 1, intensitas hujannya adalah 0,5 cm per jam. Jam 1 ke jam 2, 1,5 cm per jam. Begitu seterusnya. Jangan lupa inilah cm per jam ya. Nanti kalau ditanya dalam mm kamu harus rubah. Kedalaman limpasan yang terjadi adalah 2 cm. Ditanya berapa indeks phi, atau kalau bahasa Inggris phi, ini diketahui Q atau runoff adalah 2. Ditanya indeksnya berapa indeksnya. Indeks di sini maksudnya adalah garis lurus atau garis yang membagi grafik hujan ya. Cara menjawabnya, kita harus tahu dulu hujan total. Hujan totalnya kamu kalikan aja di sini. Hujan ini kan hujan yang jatuh dalam intensitas, belum volume hujan, masih intensitas. Intensitas itu cm per jam. Kalau mau tahu berapa volume hujannya, maka dikalikanlah jamnya. Misalnya
Jam 0 ke jam 1 turun hujan 0,5 cm per jam. Maka jumlah airnya 0,5 kali 1 jam. Ini jam 1 ke jam 2 turun hujan 1,5 cm per jam. Maka volume hujan terjadi adalah cm per jam dikalikan 1 jam. Karena kan jam 1 ke jam 2 adalah 1 jam. Begitu seterusnya. Jadi jumlah hujan adalah 5 cm. Dari mana 5 cm ini? Dari penjumlahan ini. Jadi kebetulan jumlah waktu kita ini per jam ya. 0 ke 1 1 jam, 1 ke 2 1 jam, 2 ke 3 1 jam, gitu seterusnya. Maka mencari P gampang, tinggal ini jumlah ini semuanya nih. 0,5 tambah 1,5 jadi 2, 3,2, 3,5, 3,5 tambah 1, 4,5, 4,5 tambah 0,5 adalah 5 cm. Oke. Harap perhatikan, kalau nanti di sini 0 sampai 2 jam adalah 0,5, maka nggak bisa kamu 0,5. Kamu jumlahin dengan yang lain. Harus kamu kalikan 2 jam dulu. Oke. Ini kebetulan dia intervalnya adalah 1 jam. P sudah tahu kita 5 jam dari tabel. Kemudian run off atau Q adalah 2 cm. Jadi mencari F bisa langsung P kurang Q. P-nya 5, Q-nya adalah 2. Jadi yang masuk ke dalam tanah adalah 3 cm. Cara mengerjakan indeks indeks phi dihitung, ya betul indeks phi bahasa Indonesia ya, dihitung dengan cara coba banding. Coba banding ya. Cara pertamanya kita gambarkan hietograf. Yang penting kita cari ini dulu P sama cari F besar. Kemudian kita gambarkan hietograf. Hietograf bisa digambarkan dengan dari tabel ini. Jadi dari jam 0 ke jam 1 kita gambarkan tinggi intensitas hujannya 0,5. Jam 1 ke jam 2 intensitasnya 1,5. Nah, ini dia. Jangan lihat kanan dulu, lihat ini dulu. Ya. Dari jam 0 ke jam 1 tinggi intensitas hujannya adalah 0,5. Ya. Jam 1 ke jam 2 tinggi hujannya adalah 1,5. Kamu bikin garis di sini. Jam 2 ke jam 3 adalah berapa? 1,2. 1,2 kamu gambarkan 1,2 di sini. Kemudian dari jam ketiga ke jam keempat, 0,3. 0,3 itu di sini. Gambarkan intensitas hujannya dulu ya. Kemudian jam 4 ke jam 5 adalah 1, maka digarislah di sini di 1. Ini ya, 1. Kemudian jam 5 ke jam 6 itulah 0,5. Maka di sini. Jadi kamu bikin hietograf dulu nih, tarik garis, sambungkan dengan tadi, sambungkan. Oke? Gambarkan hietograf. Kemudian indeks infiltrasi ini, garis putus-putus ini. Jadi pendekatan yang kita lakukan, kita anggap indeks infiltrasi itu konstan. Walaupun sebenarnya harusnya dia tinggi di sini, kurvanya seperti ini, ya. Tapi untuk menyederhanakan maka kita bikin konstan. Berapakah indeks V? Nah, cara carinya lah dengan cara banding. Jadi kita misalkan dulu. Kita misalkan, kalau dari cara ini, kita misalkan dulu indeks infiltrasi ini kira-kira berada di mana ya? Apakah di antara 0,0,5? Apakah antara 0,5 dengan 1 garis putus-putus ini? Ataukah antara 1 sama 1,5? Nggak mungkin garis putus-putus ini berada di sini, di atas ini, karena nggak ada hujan. Pasti berada kalau nggak di sini, ya di sini, ya di sini. Nah, saya mau di tengah-tengah aja dulu lah, ya. Jadi kita misalkan, anggaplah V itu berada di antara 0,5 sama 1. Nah ini, dianggap nilai V berada antara 0,5 dan 1 cm per jam. Kemudian kita menyamakan luas histogram yang diarsir dan kedalaman limpasan. Maka diperoleh nilai V tersebut adalah seperti ini. Ya, jangan bingung, kita akan jelasin pelan-pelan. Kalau dia berada di sini, kita gambarkan nih, karena ini kita misalkan di antara 0,5 dan 1, kita gambarkan di sini ya. Tapi kita nggak tahu nih, berapa nih tingginya nih. Dari 0 ke garis ini kita nggak tahu, kita hanya misalkan. Ya. Nah, kalau begini keadaannya, maka kita akan
mengurangkan setiap kotak-kotak ini, kita kurangkan dengan garis putus-putus yang kita misalkan ini, disama dengankan 2 cm. 2 cm itu dari mana, Pak? 2 cm itu adalah kedalaman limpasan. Kenapa kedalaman limpasan? Karena tunggu dulu. Kalau ini kamu taruh garisnya di sini, maka seperti yang kita bilang tadi, garis putus-putus ini atau indeks V itu akan memisahkan yang di atas garis putus-putus ini adalah kedalaman limpasan dan yang di bawah ini adalah infiltrasi. Oke. Nah, kedalaman limpasan kalau ditotal-totalkan itu kan sudah diketahui tadi adalah 2 cm. Sedangkan yang di bawah ini adalah 3 cm. Oke, kita masih memisalkan dulu nih. Nah, jadi tugas kamu adalah mencari luasan kotak-kotak yang terarsir ini disama dengankan kedalaman limpasan 2 cm. Oke? Itu tugas kamu. Di sini yang terarsir berapa kotak? Ada 3 ya. Kalau kamu turunkan garisnya ini ke bawah, maka akan lebih banyak lagi yang terarsir. Karena yang terarsir itu adalah yang di atas garis putus-putus. Karena kita misalkan di sini, maka kotaknya akan ada 3. 1, 2, dan 3. Kotak ini tingginya berapa? Kalau dari bawah sini, ini tingginya adalah 1,5 dikalikan sumbu X-nya adalah 1 jam. Oke? Tapi kita kan ngomongin sekarang adalah limpasan. Limpasan berarti harus yang diarsir saja. Jadi kamu harus mengurangkan volume kotak ini atau luasan kotak ini dengan luasan yang yang polos. Karena yang kamu cari adalah luasan yang diarsir. Jadi pada kotak yang satu ini, kotak yang pertama ini yang terarsir, kalau di sini tidak ada terarsir ya, itu kan tingginya 1,5 dikurangi dengan indeks V. 1,5 dikurangi indeks V dikalikan 1. 1 itu adalah ini jam-jaman. 1 jam sumbu X ya. Itu dulu. Kemudian di kotak yang kedua, tinggi sumbu Y kotak ini tingginya 1,2. Indeks V-nya kita nggak tahu, harus dikurangi indeks V karena kita lagi mencari luasan yang terarsir saja. Jadi 1,2 dikurangi indeks V dikalikan 1 jam. Kotak yang ketiga, tingginya adalah tinggi total di sini adalah 1. 1 dikurangi tinggi di sini. Tinggi di sini adalah kita nggak tahu, yaitu V. Nah, dikurangkan aja 1 kurang V dikalikan 1 sama dengan 2 cm. Kamu selesaikanlah persamaan ini. Caranya ini mudah karena dikalikan 1 semua ya. Jadi kan nanti kamu tinggal gabung aja 1,5 kali 1 itu 1,5 minus Pi kali 1 jadinya minus Pi. 1,2 kali 1 jadi 1,2 minus V dikurangkan minus V. Begitu juga 1 kali 1 1 minus V jadi tetap minus V. Disama dengankan 2 cm. Nanti akan dapat minus 3V. Ya. Jadi nanti 1,5 tambah 1,2 tambah 1 dikurangi 3V sama dengan 2 cm. Dari persamaan tersebut kamu bisa cari kalau V-nya adalah 0,567 cm per jam. Nah, 0,56 cm per jam, apakah ini hasil jawabannya? Belum tentu, kamu harus samakan dia dengan anggapan kita yang pertama tadi. Tadi dianggap 0,5 antara 0,5 dan 1. Hasilnya adalah 0,567. Benarkah 0,567 itu berada di antara 0,5 dan 1? Kalau benar, maka inilah dia jawabannya. Nilai 0,5 itu benar berada di antara nilai V
berada di antara 0,5 dan 1 sehingga perkiraan tersebut benar. Jadi jawabannya adalah 0,567 cm per jam. Kalau di sini nggak perlu diubah ke milimeter per jam ya. Nah, bagaimana Pak kalau ini salah? Misalnya dapatnya 1, sekian, kan nggak sama dengan anggapan kita. Berarti kita harus ganti anggapannya. Bikin lagi trial and error. Makanya dibilang coba banding. Kalau misalnya salah, kamu berarti ganti lagi. Garis putus-putusnya dirubah ke ruas ini. Misalnya. Atau ruas yang paling bawah. Kalau berada di ruas yang atas ini, maka yang terarsir nanti hanya dua. Yang atas ini sama yang ini. Caranya bagaimana? Sama kayak ini tadi. 1,5 dikurangin V. Kalikan 1 tambah 1,2 kurang V kali 1. Ini nggak ada karena ini nggak terarsir lagi. Langsung disamakan dengankan 2. Selesaikan persamaan tersebut. Kemudian kalau hasilnya benar berada di antara 1 sama 1,5, berarti V-nya itu sudah betul yang kamu dapat. Ya. Saya akan jelaskan sedikit LK setelah ini. Baik, saya akan jelaskan LK nomor 5. Saya kira kalau nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini akan bisa kamu jawab. Sementara nomor 16 ini adalah contoh perhitungan kalau kamu menggunakan double ring infiltrometer. Ring dalamnya berdiameter 25 dan ditancapkan 20 cm di dalam tanah. Penambahan air pada ring dicatat. Nah, seperti ini caranya. Kalau kamu selesaikan masalah ini atau soal ini, berarti beginilah cara kalau kamu pengen menggunakan double ring infiltrometer di lapangan. Jadi, ketika waktu ke 0, kamu nggak tambahkan air. Ketika waktu sudah 1 menit, kamu dalam 1 menit tersebut sudah menambahkan 60 cc air. Nah, dari menit ke 1 ke menit kedua, kamu sudah menambahkan 110 cc. Ya. Ingat, ini adalah akumulasi. Jadi bukan dari 0 ke 1 kamu tambahkan 60, kemudian 1 ke 2 kamu tambahkan 110. Enggak. Ini akumulasi. Berarti dalam 110 ini sudah termasuk yang 60 tadi. Begitu seterusnya. Sampai ke menit 20, kamu udah sejauh ini sudah nambahin 651 cc ke dalam double ring infiltrometer. Sampai menit 150, kamu sudah berhasil menambahkan 1545 cc air ke dalam infiltrometer tersebut. Nah, ditanya berapa besarnya kapasitas infiltrasi dan perkirakan berapa nilai kapasitas infiltrasi konstan. Oke. Caranya tinggal kamu ikuti saja langkah yang ada di sini. Cari luas bidang pengukuran atau luas ring dalam. Nah, ring dalam itu kan diameternya 25 cm. Kamu cari luasnya. Berapakah luas lingkaran dengan diameternya 25, cari A berapa. Rumusnya kan rumusnya pi d kuadrat ya. Pi dikalikan diameter 25 cm dikuadratkan. Tapi 25 cm nya boleh dibawa dulu ke satuan yang lain. Misalnya meter. Boleh. Ya, atau sesuaikan dengan yang dibutuhkan di sini. Udah. Jadi dari tabel data tadi kamu bikin dulu ini apa namanya tabel baru. Inilah tabel untuk mencari. Nah, jadi bikin tabel baru ini, kemudian kolomnya sudah jadi seperti ini. Jadi caranya 0125 ini seperti sesuai yang ada di data. Kemudian akumulasi air ditambahkan, ini juga sesuai dengan yang data mentah tadi. Nah, kolom kedua, ini kan kolom kedua nih, adalah T waktu yang sudah diubah ke jam. Kalau ini kan masih menit nih, diubah ke jam. Cara merubahnya ya tinggal di ini caranya nih. Kolom ke 1 yang ke N yang sedang dibahas dikurangi kolom sebelumnya atau baris sebelumnya bagi 60. Jadi contohnya 0 tetap 0. 1 ke 0 itu kan 1 menit. 1 menit kalau langsung dibagi 60 jadinya 0,0167 jam. 2 ke 1 itu kan 1 menit. Berarti 1 menit dibagi 60. Ini dia. 5 ke 2 itu kan 3 menit. 3 menit dibagi 60 dapatnya 0,0500. 10 dari 5 ke 10
kan selang waktunya 5 menit, maka 5 menit dibagi 60, hasilnya seperti ini. Begitu seterusnya. 30 ke 60 ini kan selangnya ada 30 menit. 30 bagi 60 dapatnya 0,5. Ini isi sendiri. Sudah. Kemudian ini kan data. Kolom keempat ini adalah akumulasi air yang ditambahkan yang ada di kolom ketiga ini dibagi dengan luas ring dalam. Ya. Nah, karena ini diminta dalam cm, berarti A tadi itu kita hitung dalam cm, jadi nggak perlu diubah ke meter ya. Karena diminta adalah cm, berarti di sini tinggal ditaruh aja pi d kuadrat, berarti pi dikalikan 25 cm kuadrat. Dapatnya berapa? Itulah dia cm kuadrat. Oke. Nah, di sini ini adalah akumulasi air, yaitu kolom 3 dibagi dengan luas yang di sini tadi. Dapatnya berapa? Kalau di atas tetap 0. 60 dibagi luasnya berapa? Benar nggak? Dapat 0,122. 110 dibagikan luas tadi, benar nggak? Hasilnya 0,224. Kamu cek ini, lanjutkan. Setelah itu, kolom kelima adalah delta F. Kalau tadi kan ini akumulasi, sekarang kita pengen untuk setiap selang waktu berapa sih air yang sebenarnya ditambahkan. Oke. Caranya adalah dari kolom keempat yang sedang dibahas, yaitu N, dikurangkan dengan kolom keempat juga yang sebelumnya. Jadi contohnya, ini kan 0,122. Kalau yang sebelumnya adalah 0. Maka, kalau mau tahu berapa nilai ini adalah 0,122 dikurangi 0, taruh di sini. Hasilnya pasti sama, 0,122. Sementara untuk yang ini adalah 0,224 dikurangi 0,122. Hasilnya taruh di sini. 0,511 dikurangi 0,224, hasilnya taruh di sini. Ini nanti kamu udah lanjutkan ini, kamu bisa lanjutkan lagi ini. Oke. Kemudian kolom terakhir, kolom ke-6, ini adalah baru hasil dari kapasitas infiltrasi atau F kecil. Kalau ini F besar itu volume atau jumlah air yang ditambahkan. Kalau F-nya adalah lajunya atau kapasitas infiltrasinya. Caranya adalah kolom kelima dibagi dengan data di kolom kedua. Ya, jadi nanti hasil yang ada di sini dibagi dengan 0,0167, hasilnya taruh di sini. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Oke. Jadi jawabannya tadi kan ditanya adalah besarnya kapasitas infiltrasi. Jawabannya ini. Yang ada di kolom A ini. Nih. Kapasitas infiltrasi adalah hasil dari kolom 6. Ini di hasilnya semua. Kamu nggak perlu lagi jawab di bawah. Hasil tabel ini sudah menjawab. Kemudian yang kedua ditanya apa? Perkirakan berapa nilai kapasitas infiltrasi konstan. Ya, berapa FC? Kapasitas infiltrasi konstan. Nah, itu kan nomor B. Nilai kapasitas infiltrasi yang mencapai konstan bisa diperoleh dari kolom 6. Lihat ketika nilai di kolom tersebut secara berurutan sudah mencapai nilai yang konstan. Ya, nanti dari hasil di sini kamu akan melihat nilai yang sama atau yang hampir sama. Nah, itulah jawabannya yang B. Itulah dia konstan. Ya. Oke, soal terakhir di LK ini hampir sama dengan contoh soal yang ada di slides. Diketahui distribusi hujan diukur selama 12 jam. Dari jam 0 sampai ke jam 2, intensitas hujannya adalah 1. Dari jam 2 ke jam 4, 2. Jam keempat ke jam ke-6 adalah 4. Begitu seterusnya. Ya, ini adalah 12 jam. Dari jam 0 sampai ke jam 12. Kedalaman runoff adalah 16 cm. Ditanya hitunglah indeks V untuk hujan tersebut. Ya, cara pertama kita hitung hujan total dulu. Dari mana? Dari perkalian ini dengan ini. Ini caranya adalah 1 dikali 2, kan 2 jam nih. Ditambah 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 2, karena jam keempat ke jam 6 kan 2 jam. Begitu seterusnya. Tambah 3 dikalikan 2, ditambahkan 0,5 dikalikan 2, ditambah 1,5 dikalikan 2. Ya. Setelah kamu jumlahkan, itulah dia jumlah total hujan. Atau hujan total. Nah, yang kedua, hitung kehilangan akibat infiltrasi.
P sudah kita dapatkan di sini. Q ini adalah yang diketahui di soal. Jadi berapa P dikurangi Q, berapa dapat F? Berapa dapatnya itulah F. Oke. Selanjutnya kita gambarkan hietograf. Nah, ini kan dari jam 0 ke jam 12. Kamu gambarkan jam-jaman. Jam ke 0 sampai ke jam kedua. Ini jam ke 0-nya di sini sebenarnya. Jam ke 0 sampai ke jam kedua. Itu adalah tingginya hujan adalah 1. Berarti kamu tarik garis dari 1 ini ke sini. Oke. 1 ke sini. Kemudian dari jam 2 ke jam keempat, berapa hujannya? Tingginya 2. Berarti kamu gambar hujan 2 sampai ke sini. Nanti grafik tersebut kamu jumlahkan. Kamu hubungkan. Oke. Kemudian setelah kamu gambarkan hietograf, kita asumsikan V indeksnya berada di range intensitas hujan tertentu. Ya. Samakan luas histogram yang diarsir di atas dari nilai yang kita andaikan itu dengan kedalaman lipasan. Contohnya kita anggap tinggi hujan paling tinggi berapa nih? 1,4 ya. 4, ini 3, 1,5. Jadi saya misalkan indeks V berada di antara 1 dan 1,5. Nanti ada garis putus-putus di sini. Kamu cari, dan yang di atas garis putus-putus di sini nanti itu kamu arsir sementara ya, tapi bisa berubah. Lalu lakukan seperti yang di contoh soal. Misalnya terarsirnya yang bagian jam 2 ke jam 4. Jam 2 ke jam 4 adalah diketahui grafiknya tadi kan 2 tingginya ya. Maka kamu langsung nyari di sini 2 kurang V kalikan 2. Kenapa? Karena 2 jam. Ditambah dengan luasan yang diarsir berikutnya. Nanti di ujungnya sama dengankan kedalaman limpasan, yaitu 16 cm. Selesaikan persamaan tersebut. Kalau persamaan tersebut sudah sesuai dengan range yang kamu andaikan tadi, maka jawabannya sudah benar yang itu. Kalau tidak benar, maka kamu harus mengubah kira-kira garis putus-putusnya itu berada di mana. Pindahkan. Misalnya pindahkanlah ke 0,5, antara 0,5 sama 1. Bikin garis putus-putus di sini. Kemudian kalau putus-putus di sini, maka yang di atas itu semua dimasukkan dalam perhitungan. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.